Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Aljabar Linier. Materi pada video ini diambil dari buku Aljabar karangan Wono Setiabudi dan Irawati. Di video kali ini kita akan membahas tentang koordinat perubahan basis. Jadi misalkan kita punya V adalah ruang vektor dan X yang anggotanya adalah X1, X2 sampai Xn merupakan basis bagi V. Kemudian kalau A adalah suatu vektor di V, maka vektor A dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari X secara tunggal. Yaitu kita misalkan A adalah sigma dari I1 sampai N alfa I XI ya. Ini artinya A itu sama dengan alfa 1 X1 ditambah alfa 2 X2 dan seterusnya sampai alfa N Xn. Nah, koordinat A terhadap basis X ditulis AX itu adalah sebuah matriks kolom alfa 1, alfa 2 sampai alfa N, di mana alfa 1, alfa 2 sampai alfa N itu merupakan skalar yang telah kita punya dari kombinasi linier yang ini atau yang ini. Tuh ya. Contohnya, misalkan kita punya himpunan X, yaitu 1xx kuadrat, itu adalah basis bagi P2. Ini udah kita ketahui di video sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita punya P, yaitu 2 min X plus X kuadrat, maka dia adalah anggota dari P2. Nah, karena P dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari basis X, yaitu dari 1xx kuadrat, dengan cara seperti ini, 2 dikali 1 ditambah min 1 dikali X ditambah 1 dikali X kuadrat, maka koordinat P terhadap basis X itu adalah skalar-skalarnya ini, yaitu 2 min 1, 1 yang dinyatakan sebagai matriks kolom ini. Nah, kemudian perhatikan bahwa Y yaitu himpunan yang anggotanya adalah 1 plus X, 1 plus X kuadrat, dan X plus X kuadrat itu juga merupakan basis bagi P2. Anda bisa cek sendiri ya. Nah, karena P yang tadi, yaitu ini, 2 min X plus X kuadrat itu dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari basis Y, dengan cara seperti ini, 0 dikali 1 plus X ditambah 2 dikali 1 plus X kuadrat, ditambah min 1 dikali X plus X kuadrat, maka koordinat P terhadap basis Y itu adalah 0, 2, min 1, yaitu ini. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara koordinat P terhadap basis X dengan koordinat P terhadap basis Y. Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini lebih lanjut ya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf, jadi di video ini sudah ada coretan-coretan yang berwarna merah ini, karena tadi sebelumnya saya sebenarnya sudah melakukan rekaman gitu, tapi ternyata error tidak terekam, sehingga ya ini otomatis coretannya masih ada, ya nggak apa-apa ya, jadi nanti kita tinggal pakai aja ini yang berwarna merah ini. Nah, tapi sebelumnya kita fokus dulu ke yang berwarna hitam, tulisan yang berwarna hitam. Oke, misalkan V adalah ruang vektor dan himpunan X yaitu X1, X2 sampai Xn, dan himpunan Y yang anggotanya adalah Y1, Y2 sampai Yn, masing-masing adalah basis bagi V. Kemudian kita punya A adalah vektor di V. Nah, kita mau tahu bagaimana hubungan antara koordinat A terhadap basis X dengan koordinat A terhadap basis Y, itu ya. Nah, karena Y itu adalah basis, berarti vektor A di V ini bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari Y, yaitu ini, alfa 1 Y1 ditambah alfa 2 Y2 dan seterusnya sampai alfa N Yn. Oke. Kemudian karena X itu juga basis, maka setiap vektor di himpunan Y yaitu Y1, Y2 sampai Yn ini bisa kita nyatakan juga sebagai kombinasi linier dari X. Oke, jadi misalkan nih Y1, maka Y1 ini bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari X, yaitu ini.
Y1 sama dengan beta 11 X1 ditambah beta 21 X2 dan seterusnya sampai beta N1 Xn. Nah, berarti kita punya koordinat dari Y1 terhadap basis X, yaitu beta 11, beta 21 sampai beta N1 yang bersesuaian dengan skalar-skalar ini. Ya. Begitu pula, kita bisa menuliskan vektor Y2 ini sebagai kombinasi linear dari basis X, yaitu Y2 sama dengan beta 12 X1 ditambah beta 22 X2 dan seterusnya sampai beta N2 Xn. Nah, berarti kita punya koordinat Y2 terhadap basis X adalah beta 12, beta 22 sampai beta N2. Dan seterusnya sampai Yn, dengan cara yang sama kita bisa punya koordinat dari Yn terhadap basis X. Nah, sekarang kita mau persingkat penulisan koordinat masing-masing Y di himpunan Y, yaitu ini. Koordinat dari YI terhadap basis X itu adalah beta 1I, beta 2I, sampai beta NI. Untuk I-nya berjalan dari 1 sampai N. Itu ya. Nah, kemudian ini tadi kalau A-nya bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y, kita juga punya koordinat A terhadap basis Y, yaitu alfa 1, alfa 2, sampai alfa N. Tuh. Nah, sekarang perhatikan bahwa A itu kan bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y, yaitu ini, alfa 1 Y1 ditambah alfa 2 Y2 ditambah alfa N YN. Gitu kan? Nah, kemudian masing-masing YI, yaitu Y1, Y2, sampai YN ini tadi, itu juga bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari X kan, yang tadi. Yang Y1 sama dengan beta 11, X1 ditambah dan seterusnya tadi, beta N1 Xn. Nah, ini penulisan ini kita persingkat memakai notasi sigma, jadi ini ya. Nah, jadi dari atas ini ke bawah menjadi A sama dengan alfa 1 dikali sigma I dari 1 sampai N beta I1 XI ditambah dan seterusnya sampai ditambah alfa N dikali sigma I dari 1 sampai N beta IN XI. Oke. Nah, ini masing-masing kalau saya jabarkan itu menjadi ini alfa 1 dikali ini yang sigmanya saya jabarkan menjadi beta 11 X1 ditambah alfa 1 dikali beta 21 X2 ditambah dan seterusnya ditambah alfa 1 beta N1 Xn. Jadi dari sini itu adalah penjabaran dari ini ya. Kemudian dan seterusnya ditambah lagi, sekarang kita jabarkan yang ini menjadi alfa N dikali beta 1 NX1 ditambah alfa N dikali beta 2 NX2 dan seterusnya ditambah alfa N beta NN XN. Jadi sekarang penjabaran ini itu adalah untuk yang ini. Oke. Nah, sekarang ini kita kelompokkan yang X-nya sama. Oke, jadi yang X1, kemudian nanti di sebelah sini juga ada X1 ya. Dan seterusnya, ini juga ada X1, kita kelompokkan menjadi alfa 1, beta 11 dikali X1, ditambah dan seterusnya sampai alfa N dikali beta 1N dikali X1. Kita kelompokkan di sini. Begitu juga untuk yang X2. Ya, jadi alfa 1 beta 21 dikali X2 ditambah dan seterusnya sampai alfa N dikali beta 2N X2. Kita kelompokkan jadi satu di sini dan seterusnya ditambah sekarang yang Xn. Jadi alfa 1 Bn 1 Xn ditambah dan seterusnya ditambah alfa N beta Nn Xn. Nah,
Dari sini, ini berarti kita bisa menuliskan ini dengan lebih singkat menggunakan notasi sigma, yaitu sigma J dari 1 sampai N alpha J B1J X1 ya. Karena ini X1-nya tetap, X1-nya kan nggak berjalan. Ya, jadi ini tetap X1. Begitu juga yang ini, kita juga bisa menuliskan dengan notasi sigma. Ini X2-nya tetap. Jadi sigma J dari 1 sampai N, alpha J, beta 2J, X2. Oke. Dan seterusnya, begitu juga yang ini, kita tulis dengan notasi sigma, yaitu sigma J dari 1 sampai N, alpha J, BNJ, XN. Karena XN-nya nggak bergerak ya. Nah, dari bentuk ini, kita bisa lihat ini ada X1, X2, dan Xn. Ini adalah vektor A, berarti kita punya koordinat dari vektor A terhadap basis X, yaitu koordinatnya adalah skalar-skalarnya ini kan. Ini, dan seterusnya sampai ini. Jadi koordinat A terhadap basis X itu adalah vektor kolom atau matriks kolom, sigma J dari 1 sampai N, alpha J B1J, dan seterusnya sampai sigma J dari 1 sampai N, alpha J BNJ. Begitu. Nah, matriks kolom ini bisa kita jabarkan menjadi matriks ini, yaitu beta 11, beta 12 sampai beta 1n, dan seterusnya sampai beta n1, beta n2 sampai beta nn dikali alpha 1, alpha 2 sampai alpha n. Nah, matriks yang ini saya beri nama matriks B, berarti koordinat vektor A terhadap basis X itu bisa ditulis sebagai matriks B dikali alpha 1, alpha 2 sampai alpha n ini adalah koordinat matriks A terhadap basis Y kan tadi. Jadi koordinat A terhadap basis X itu sama dengan B dikali koordinat A terhadap basis Y. Nah, padahal perhatikan bahwa masing-masing kolom pada matriks B itu adalah koordinat Y. Jadi kalau yang pertama ini koordinat Y1 terhadap basis X kan, yang tadi. Dan seterusnya sampai ini adalah kolom yang terakhir dari matriks B itu adalah koordinat vektor YN terhadap basis X. Gitu. Nah, berarti kalau kita jabarkan, maka koordinat A terhadap basis X itu adalah ini matriks B dikali koordinat A terhadap basis Y. Nah, bentuk matriks B ini atau yang ini itu dinamakan matriks transisi dari Y ke X gitu ya. Nah, jadi kita punya definisi sebuah matriks transisi dari Y ke X adalah ini. Matriks B ini atau yang berbentuk ini. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa menemukan matriks transisi dari X ke Y. Jadi kalau kita punya, misalkan, ini kan kita punya B ya, misalkan kita punya C itu adalah matriks transisi dari X ke Y, maka matriks B yang ini itu memiliki inverse. Inverse-nya adalah matriks C. Ya, Anda bisa buktikan ya. Oke, sekarang kita ke contoh perubahan koordinat basis ya.
kita pakai contoh yang tadi, yang awal. Jadi diberikan dua basis dari P2 yaitu X, 1x kuadrat, dan Y adalah 1 plus X, 1 plus X kuadrat, dan X plus X kuadrat. Nah, tadi kita udah tahu bahwa untuk P yang ini 2 min X plus X kuadrat, maka kita punya koordinat P terhadap basis Y itu adalah 0, 2, 1. Nah, maka kalau kita mau mencari koordinat P terhadap basis X, kita bisa menggunakan koordinat P terhadap basis Y yang sudah kita ketahui ini. Yaitu, kita harus cari dulu matriks transisinya, yaitu adalah kita harus cari koordinat dari 1 plus X terhadap basis X, kemudian 1 plus X kuadrat terhadap basis X, dan juga kita harus cari koordinat X plus X kuadrat terhadap basis X. Ini itu adalah anggota dari basis Y ya. Nah, koordinat 1 plus X terhadap basis X itu adalah 1, 1, 0. Ini jelas ya. Kan basis X tadi itu kan anggotanya 1x X kuadrat. Maka kalau kita mau cari koordinat dari 1 plus X, itu berarti kan dia 1 dikali 1 ditambah 1 kali X ditambah 0 kali X kuadrat. Berarti ini adalah koordinat dari 1 plus X terhadap basis X. Kita tulis di sini. Begitu juga kita mau cari koordinat 1 plus X kuadrat terhadap basis X. Maka ini adalah 1 kali 1 ditambah 0 kali X ditambah 1 kali X kuadrat. Maka ini adalah koordinat dari 1 plus X kuadrat terhadap basis X. Kita tulis di sini. Dengan cara yang sama, untuk X plus X kuadrat itu adalah 0 kali 1 ditambah 1 kali X ditambah 1 kali X kuadrat. Jadi ini adalah koordinat dari X plus X kuadrat terhadap basis X. Kita tulis di sini. Dikali dengan koordinat P terhadap basis Y, yaitu 0, 2, 1, yang ini. Oke. Nah, ini udah kita kalikan, jadi kita dapat koordinat P terhadap basis X adalah 2 min 1, 1. Ini sama seperti contoh kita yang awal tadi ya, yang sudah kita temukan tadi.